Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hidur tertua di semesta. Saya sebelum ngomong yang penting nih, mau jualan dulu, jualan kaos. Yang saya pakai itu seri Agus Salim, udah habis ya. Yang masih ada seri Agus Salim, tapi ada yang warna merah marun ya, sama seri Habib Rizik ya. Harganya 200.000, silahkan ditransfer. Kalau 200.000 itu sudah termasuk 75.000 untuk bikin masjid pembebasan tanah untuk masjid 6 syuhada dan pesantren Ojo Lali. Sudah. Bu, belanja apa? Sayur, Pak. Masak mulu tiap hari kagak bosen. Ini podcast saya gini ya, di ruang terbuka. Beda saya, ini cara bikin saya itu beda dengan Refli Harun, beda dengan apa itu Syaful Zaman, beda dengan Karni Ilyas. Saya mah backgroundnya aja gerobak kedua. Panas, masya Allah, alhamdulillah panas ya, lumayan lah, jadi nggak terlalu hitam wajah saya. Oh iya, jadi kalau setiap pembelian kaos ini, kalau yang Habib Rizik quotes-nya itu, atau Haji Agus Salim ya, Haji Agus Salim, kata-kata yang penting yang diucapkan 100 tahun yang lalu adalah panasek. Itu di negeri sendiri, jangan kita yang menumpang, katanya Haji Agus Salim. Ternyata kita udah 100 tahun jadi penumpang, jadi kuli di negeri sendiri ya. Pemilik perusahaan itu orang-orang asing dan asing. Nggak usah ada yang marah ya. Nah, terus kalau yang quotes-nya Habib Rizik, kaosnya 200.000 juga harganya. Itu 75.000 untuk termasuk dan membangun masjid ya. Kalau kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah pasti bangunkan sebuah rumah di surga. Buat siapa? Buat orang yang bangun masjid itu. Makanya beli kaos ini. 200.000, 75.000 termasuk sudah bangun masjid ya. Quotes-nya dari Habib Rizik itu adalah, berjuang itu penuh fitnah, maka kokohkanlah hati agar tidak mudah patah, dan tetap agar istiqomah fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, itulah ya, untuk mengingatkan kita semua tentang bahwa berjuang itu bukan di atas permadani, tapi di atas ranjau dan onak serta duri. Dan sekarang ini ya, ngomong apa ya, oh iya, hidup itu nggak seperti yang kita bayangkan ya. Hidup nggak seperti yang kita rencanakan. Hidup itu ya seperti yang kita jalani saja. Contoh, kemarin nih alumni IKJ jurusan teater, pinter, kerjanya ini pernah jadi nominator editor terbaik ya, nominator editor lah gitu. KJE kemarin ngirim ini sama istrinya, jualan pecel di mana itu, di Sakura Regency di Bekasi. Nanti saya kasih nomor HP-nya di sini ya. Pocelnya enak, saya dikasih. Terima kasih ya, namanya Pak Heru. Datang jam sebelum asar sampai habis maghrib, masya Allah. Banyak pengalaman hidup dia, banyak cerita, cara bikin film pendek, wah bagus ya. Pakai green screen ngeditnya, terus pakai teknik macam-macam. Padahal kerjanya jual pecel, tapi
kemampuan teknisnya untuk apa editing, desain grafisnya mantap. Yang lebih mantap pecelnya nih, ini pedes nih. Harganya katanya satu piring itu sama nasi atau sama lontong 12.000, kenyang. Jam 9 udah habis, dari jam 6. Yang jualan nama anak istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya makan, nanti saya harus bikin ini sayurnya nih. Ini yang pedas gratis, ini nggak pedas. Jadi kalau jualan pecel harus dua rasa, yang nggak pedas sama yang pedas bumbunya. Jangan satu rasa, kan orang tuh seleranya beda-beda. Nah itu Pak Heru ya, makasih ya Pak Heru ya. Jauh-jauh dari Bekasi, hujan di sini semalam asar. Jadi ternyata meskipun jurusan teater berguna ya. Pernah masuk TV ini hitam putih juga itu. Pak Heru, saya sudah lihat videonya. Soal cara dia jual pecel dengan sangat cepat, karena gerobaknya itu langsung dibuka, dia desain, dia las sendiri, dia bikin sendiri, terus langsung bisa makan di situ, dan hanya 5 menit gerobak itu bisa ready for use ya. Karena tinggal buka gitu, lihat aja di TV One, di TV One, di Trans 7, di hitam putih. Hitam putih itu apa? Trans 7 apa Trans TV teh? Trans 7 kata anak saya. Nah itu terus apa lagi ya? Jadi kalau jurusannya teater nggak harus menjadi pemain sinetron atau pemain film ya, teman-temannya banyak artis dia. Dan waktu pandemi artis-artis temennya itu banyak curhat. Makanya diarahkan gimana caranya supaya tetap berpikir positif dan bikin YouTube. Artis-artis itu kan nggak ada job tuh, semuanya harus kerja di rumah dan nggak ada syuting, kira-kira begitu kan. Ya, samalah semuanya juga mengalami dampak yang luar biasa ya karena pandemi corona ini. Udah itu ya, terima kasih sekali lagi Pak Heru. Dan mereknya ini mereknya ya, The Pecel Lombok Jempling, nah, logonya ya. Ada nomor HP-nya tuh, nomor HP-nya saya bacakan ya, 0877 3309 0120. Saya bacakan lagi ya, untuk pesan atau ngontak langsung Pak Heru, orang hebat ini ya. Sudah 12 tahun dia, dari 2012 ke 8 tahun ya bertahan. Omsetnya di atas 1 juta sampai jam 9. Boleh belajar tuh sama Pak Heru. Kontak aja 0877 3309 0120. Jam 9 udah selesai, untungin duit banyak dia. Dan kemarin ngirim ke saya duit buat masjid katanya. Saya hitung banyak, 100 ribuan merah. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 2 juta. Gitu. 20 lembar, nggak dilem. Ya masukin amplop putih aja. Mau untuk modal, mau siapa yang mau pinjam 2 juta. Jangan uang masjid. Nah hidup itu tidak, poinnya setelah kita ngobrol sama Pak Heru ya samalah. Saya juga kan tukang donat, padahal dia pernah 14 semester jadi tukang sapu kan di UIN. Dia IKJ, Institut Kesenian Jakarta, yang di tim itu ya, jurusan teater. Jadi akhirnya ilmu teaternya kepake ya. Apa? Ada apa Bu?
kelihatan malu kali. Malu. Kayaknya baru masuk, baru kelihatan. Udah ngaji terus. Oh, Malu. malu tutupin mukanya. Ferdi masih di Tasik, Banjar. Betah ya pesantren? Insya Allah lah, didoain ya. Terus apalagi? Oh iya nih, banyak peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh ya. Terutama kan kita salut sama Pak Heru tuh. Daripada korupsi itu Masya Allah banyak benernya. Era pemerintahan sekarang itu di Asabri. Jadi total itu ada yang ngitung tuh semuanya 8, bukan 83 ya, 89 triliun itu. Di BPJS tenaga kerja aja 43 triliun ya. Mendingan jual pecel, insya Allah selamat dunia akhirat. Lah korupsi itu apa sih yang dicari coba? Saya barusan makan sarapan ke somai 5.000 ya, daripada nggak ada yang beli kita beli dah. Soal somai kan lagi susah gini. Dan sebenarnya istri apa ya? Istri udah masak, cuman pengen somai 5.000 pakai pare, itu pakai somainya 2, pakai kol 1, pokoknya 1 itu somai itu 1.700 ya. Makan cuma gitu doang. Jadi kenapa orang korupsi itu? Karena didorong oleh sifat tamak ya, greedy, rakus ya. Sudah diingatkan oleh Rasulullah kalau orang itu ada 2 gunung, ada lembah emas itu diisinya emas. Orang itu akan udah punya 1 lembah emas itu dia nggak puas tuh, pengen dia punya harta banyak lagi ya. Emas yang ketiga, lembah emas yang kedua, udah punya, udah dikasih Allah emas yang begitu banyak ya, di lembah antara 2 gunung itu dia masih mencari emas di lembah emas yang ketiga dan seterusnya. Akhirnya kata Rasulullah, dia mati disumpah tanah itu mulutnya. Jadi nggak ada gunanya juga harta yang dicari itu ya. Jadi cuman begitu aja akhir dari cerita. Bu, udah bocah? Udah masuk, emang gurunya udah datang? Ada Bu Ida. Oh Bu Ida. Iya, itu pesantren Jolali numpang di gedung wakaf ya, untuk warga asalnya. Tapi katanya Bu Wahyu, istri dari almarhum Pak Wahyu, sedang diurus surat-suratnya untuk diwakafkan gedung 15x15 tuh untuk ngaji anak-anak dan sholat yang 5 waktu, mau diwakafkan ke Yayasan Pesantren Jolali Indonesia. Tanahnya 168 di atas gedung itu, rupanya mahal juga kata notaris, biaya 22 juta kata notaris teman saya. Ngurus surat-surat itu dari yang pemilik diwakafkan itu, sama mecah sertifikat tanahnya kan 1370 itu dipecah, dikurangi 168 untuk wakaf ya. Jadi sertifikat ahli waris dan sertifikat wakaf dipecah 2 begitu, biayanya 22 juta. Terus kata kemarin SMS, nanti biayanya besar juga ya Pak, kata ibu itu ke saya. Nanti saya rapatin deh sama keluarga ya, moga-moga ya Allah teguhkan hati Ibu Wahyu untuk mewakafkan gedung itu ya. 168 meter tanahnya, gedungnya 15x15 kalau nggak salah. Dari itu saya udah pesan kemarin bangku 2 untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 1. Contoh nanti insya Allah penonton semua bisa wakaf bangku ya. Insya Allah saya mau bikin ini Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 dulu kan, itu bisa untuk 3 kelas. Nanti di tanah milik tanah wakaf Pesantren Jolali yang 400 meter tapi kurang 100 juta itu, di RT sebelah
itu bisa nanti dibikin masjid di situ, masjid 6 syuhada ya. Kalau di sini mungkin tempat ngaji, tempat sekolah sementara ya, untuk sekolah. Nanti sekolahnya pindah juga di sana, termasuk pesantrennya. Itulah hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan ya, yang kita jalani saja. Siapa yang merencanakan saya dapat pecel, bumbu pecel sebanyak ini? Dari Pak Heru. Alhamdulillah, kesukaan saya nih, tempo hari saya dikirimi. Ya, tempo hari saya dikirimi pecel dari Hongkong dan dari Bunda Mimi ya. Dia yang beli pecel dari Blitar apa dari Madiun, enak juga. Ini saya sekarang dibikin bumbu pecel, nanti tinggal semalam udah saya udah saya coba, mantap. ada daun jeruknya, ya Pak Heru, Masya Allah. Dan istrinya kesini, istrinya orang Sumedang. Pak Herunya orang mana ya, orang Cepu ya. Kok bisa sih orang Jawa ketemu orang Sunda kayak saya. Istri saya orang Garut, orang Cibatu, Cilimus Hideng. Masya Allah, ini ngomong apa? Oh iya, soal korupsi itu coba. Terus yang terakhir itu kok ada orang yang jualan pakai dinar sama dirham, alat tukarnya di Beji itu ditangkap ya, Zaidi. Kok sekarang gampang-gampang sih nangkep orang? Dialog aja, kenapa? Itu kan satu upaya untuk menerjemahkan apa syariat Islam atau apalah, kerinduan untuk kembali menghidupkan kembali dinar dan dirham ya sebagai alat tukar, daripada dikuasai oleh dolar apa yuan atau pound sterling ya. Kan nggak apa-apa dulu kan nggak apa-apa upaya untuk menghidupkan kembali dinar dan dirham ya. Dulu di zaman kejayaan Islam, di zaman kekhalifahan Islam itu, mata uang dunia internasional itu dinar dan dirham ya. Semuanya mengacu ke itu untuk alat tukar ya, di wilayah kekuasaan Islam yang luas itu. Jadi itu sebuah kenyataan sejarah. Dan memang kita bisa mau mempertahankan rupiah yang terus melemah. Kenapa kita nggak mencoba mengambil inisiatif ya, untuk menjadi pemimpin di dunia modern ini ya, dengan memperkuat atau membuang dolar, membuang mata uang yang lain dan kembali ke dinar dan dirham, sehingga Indonesia dikenal sebagai kiblat perekonomian dunia atau kiblat ekonomi Islam dunia ya, atau pasar keuangan Islam dunia. Alat tukarnya masa rupiah, dinar loh ya, yang lebih stabil, nggak pernah turun gitu kan, dinar dan dirham kan bagus itu. Apalagi Islam itu, Indonesia kan negeri muslim terbesar di semesta ya, paling banyak penduduknya, tapi kok yang soal-soal Islam itu dibenci ya. Contoh ya, dulu cadar, celana cingkrang itu ada dalilnya di Quran ya, dimusuhi yang simbol-simbol Islam. Sekarang ada surat keterangan apa, surat keputusan bersama 3 menteri yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim ya. Jadi nggak boleh ada pakaian, nggak boleh ada pakaian khusus agama tertentu di sekolah negeri kecuali Aceh. Maksudnya itu salah satunya nggak boleh ada pakaian jilbab gitu ya di sekolah negeri, nggak ada aturan khusus yang mengacu pada agama Islam, salah satunya kan gitu ya. Berarti mulai dimusuhi ya dalam tanda petik jilbab, kayak nggak ada kerjaan lain sih ya. Apa sih yang mau diperjuangkan? Islam moderasi, narasi moderasi dikembangkan ya. Nah, maksudnya supaya anggaran itu cepat habis untuk pelatihan, untuk seminar, untuk nyetak buku gitu ya, untuk mengembangkan narasi Islam moderat ya lewat kurikulum. Habisin anggaran, tadi korupsi lagi ya, mata anggarannya tadi korupsi lagi ya. Masya Allah, dulu juga mata anggaran untuk pencetakan Quran korupsi, masuk penjara tuh pengusahanya kan.
Ya kerjasama lah sama oknum-oknum di Departemen Agama. Sekarang ada narasi-narasi, ya di zaman sekarang ini ormas Islam dibenci ya, Hizbut Tahrir Indonesia dibenci, ya kan, karena katanya mengusung khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu kenyataan sejarah. Kenapa sih nggak mau kita untuk berpikir lebih besar Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam dalam panggung sejarah politik modern dunia gitu misalnya. Terus ormas Islam, Front Pembela Islam dibubarkan ya. Ini di zaman era Pak Jokowi itu membubarkan 2 ormas Islam ya. Isinya orang-orang soleh ya, cita-citanya berpijak pada Quran dan Sunnah ya, bukan untuk menjadikan Indonesia dan penduduknya itu menjadi terjerumus ke api neraka. Enggak, justru ingin menjadikan Indonesia penduduknya itu selamat di dunia dan selamat di akhirat lewat ormas itu. Kan basisnya Al-Quran dan Sunnah ormas itu. Dibubarkan. Terus apalagi pakaian dimusuhi, terus dituduh Islam radikal, intoleran ya. Maksudnya Indonesia itu supaya jadi negeri sekuler gitu, negeri yang terus ada saya Pancasila, saya Indonesia, maka ditangkaplah itu kan Zaim Saidi yang berusaha menerapkan ya praktek ekonomi atau keuangan syariah dengan alat tukar dolar dan dinar. Kenapa yang berbau-bau Islam itu kok di era sekarang ini dimusuhi, disudutkan, dilecehkan, direndahkan. Belum ulama-ulamanya ya diborgol seperti ini yang menyuarakan aspirasi Islam tuh, Gus Nur diborgol, kemudian Habib Rizik dihinakan sedemikian rupa, pengawalnya itu dibunuh ya, bukan dengan pedang ya, dibunuh dengan pelor, dengan tembakannya. Ini bagaimana sih Indonesia ini? Tapi satu sisi korupsi begitu rupa ya, di BUMN itu ya, Asabri, isinya pensiunan angkatan bersenjata TNI, Polri itu situ, uangnya dikorupsi juga. Jiwasraya ya untuk kelompok menengah ke atas dikorupsi juga. BPJS tenaga kerja 43 triliun total itu korupsinya banyak itu. Di BUMN juga itu semua 89 triliun ya. Terus kita ini mau jadi negara apa sih? Orang kayak saya ini coba lihat tuh mau jualan mie belum jadi. Kemarin baru beli ayam 40.000. Beli ayam aja nunggu duitnya ngumpul dulu kan untuk bikin ini mie ayam kan harus pakai ayam. Terus nanti mesinnya sudah alhamdulillah udah kebeli tabungan 2 bulan ya dari YouTube. Tapi mie Cakra yang sekilo nabung dulu 9.000 buat coba listriknya 450, padahal itu wattnya 450 watt ya rumah ini, tapi mesin mie-nya itu 550, berarti kalau dicoloknya turun jetrek turun ya. Nanti gimana caranya ya, numpang dulu di majelis ininya, bikin mie-nya didorong pakai gerobak kali, soalnya berat 21 kilo alatnya, ada gerobak nanti. Jadi untuk beli tepung terigu yang 9.000 atau 7.000 sekilo aja tuh saya harus nabung sebulan. Ini sementara korupsi sampai 87 triliun buat apa sih? Dia lupa kalau dosanya itu besar, itu nyolong itu kan. Mendingan itu seperti Pak Heru nih jualan pecel luar biasa, namanya pecel pecel Lombok, Lombok Jempling ya, itunya juga begitu ininya, channelnya kok pecel Lombok Jempling, susah Pak diketik ya,
bilang aja Heru Pecel gitu, lebih gampang kalau kita masuk ke nemukan itu Pak, nemukan video-video Bapak. Tapi kalau De Pecel Lombok Jempling susah ngetiknya, kemungkinan malah salah ngetiknya. Udah aja Heru Pecel gitu aja, atau ya Heru Pecel gitu malah gampang. Soal Pak Heru ya. Udah saya ngomong nggak jelas. Oh ya, ini udah, terima kasih ya, baru datang nih speaker Quran dari mana, Pontianak ya. Pesanan saya tanggal 21 Januari baru selesai, baru jadi, baru sampai 4 Februari, alhamdulillah ya. Apa speaker Quran, saya mau ngapalin Quran 5 juz. Sering-sering dengar ya, saya beli speaker Quran. Saya udah punya satu yang beli dari Adi Hidayat, ini beli lagi dari Akrom namanya. Nanti beli lagi dari apa, speaker Quran Hijrah ada lagi tuh, biarin saya beli satu-satu biar pada laku nih, ya kan. Nih, speaker Quran ya, terima kasih ya sudah di. Jadi kalau punya produk mau diiklankan, kesini aja, kirim barangnya ya. Mencetak generasi cinta Al-Quran bersama speaker Quran Al Akrom tuh saya iklanin ya, belilah, ada di itu websitenya kok, di YouTube-nya tuh. Alhamdulillah ya. Berapa waktu itu harganya ya, 370 gitu, lebih mahal dibanding ini Adi Hidayat, tapi saya kirim 400.000 lebihnya buat infak. Oh, ada giniannya. Kalau Adi Hidayat nggak ada ininya, nggak ada headsetnya. Ini lebih lengkap ya. Pantesan lebih mahal sedikit ya. Bagus insya Allah. Terima kasih ya. Ya wes ah. Moga-moga konten ini bisa di-subscribe, di-share, paling nggak dinikmati sendiri. Kalau nggak di-share, jangan lupa di-subscribe buat orang yang, buat penonton yang baru menemukan pesan Ojo Lali ya. Tukang donat yang ininya, konten kreatornya, yang mohon maaf ya nggak jelas isinya itu kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri ya.